Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang PPN dan PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Luputri Tiasa Utami Devi dengan NIM 21170512224, dan rekan saya yaitu Kadep Putri Christian Devi dengan NIM 21170512229, dan yang terakhir yaitu Igede Teguh Bramastra Wiradharma dengan NIM 21170512239. Baik, adapun beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada definisi PPN, yang kedua ada istilah-istilah dalam PPN, yang ketiga ada karakteristik PPN, yang keempat ada subjek dan objek PPN, yang kelima ada dasar perhitungan pajak atau DPP PPN, yang keenam ada tarif PPN, yang ketujuh ada faktur pajak, yang kedelapan ada pelaporan PPN, dan yang kesembilan yang terakhir yaitu PPNBM. Baik, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi PPN. Apa sih itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan perubahan dari pajak penjualan. Perubahan ini diakibatkan karena adanya perubahan peraturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu, perubahan pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai dikarenakan pajak penjualan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pajak pertambahan nilai sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Baik, untuk materi yang kedua ada istilah-istilah dalam PPN, pajak pertambahan nilai. Yaitu yang pertama ada barang kena pajak atau BKP, merupakan barang yang dikenakan pajak PPN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua ada jasa kena pajak atau JKP, merupakan jasa yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada pengusaha kena pajak atau PKP, merupakan pengusaha yang sudah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pemungutan PPN untuk disetor dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yang keempat ada daerah pabean, merupakan daerah atau wilayah di Indonesia yang meliputi darat, udara, dan tempat-tempat lainnya di zona ekonomi, serta landas kontinen sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang kelima ada penyerahan BKP atau JKP, merupakan setiap proses atau kegiatan di BKP atau JKP. Baik, untuk yang keenam ada pemanfaatan BKP atau JKP, merupakan setiap kegiatan yang ada pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean. Yang ketujuh yaitu ada dasar perhitungan pajak atau DPP, merupakan jumlah harga jual, nilai ekspor impor, penggantian atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui atau menghitung pajak terutang. Yang ke-8 ada nilai impor, merupakan nilai dalam bentuk yang menjadi perhitungan bea masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai. Yang ke-9 ada nilai ekspor, merupakan dana yang termasuk seluruh biaya yang diminta atau semestinya diterima oleh eksportir. Selanjutnya yang ke-10 ada pemungutan PPN, mereka yang merupakan bendaharawan pemerintah, institusi, badan, penyetor, dan pelaporan pajak terutang dari PKP atas BKP atau JKP kepada mereka yang disebutkan di atas tersebut. Selanjutnya yang ke-10 ada pemungutan PPN, mereka yang merupakan bendaharawan pemerintah, institusi, badan, penyetor, dan melaporkan pajak terutang dari PKP atas BKP atau JKP kepada mereka yang disebutkan di atas tersebut. Yang ke-11 ada ekspor BKP atau JKP, merupakan seluruh kegiatan pemanfaatan BKP atau JKP dari dalam daerah,
pabean keluar daerah pabean. Selanjutnya yang ke-12 ada surat pemberitahuan tahunan atau SPT, merupakan surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Baik untuk yang ke-13 yaitu yang terakhir ada surat pemberitahuan masa atau SPT masa, merupakan surat pemberitahuan untuk masa pajak. Baik untuk materi selanjutnya ada karakteristik PPN. Terdapat beberapa perbedaan dengan jenis pajak yang lain. PPN memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh pajak penghasilan atau PPH. Adapun karakteristik yang dimiliki PPN yaitu yang pertama merupakan pajak atas konsumsi, yang kedua merupakan pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak tidak langsung, yang artinya penyetoran pajak pertambahan nilai ke kas negara adalah pemungutan pajak pertambahan nilai. Sedangkan yang membayar pajak pertambahan nilai adalah konsumen. Oleh karena itu, konsumen yang membayar pajak pertambahan nilai melalui penjual dan tidak langsung ke kas negara, maka pajak pertambahan nilai disebut sebagai pajak tidak langsung. Yang ketiga merupakan pajak yang bersifat objektif. PPN dipungut tidak melihat dari subjek pajaknya, melainkan dari sisi objek. Artinya, bagaimanapun kondisi wajib pajak, apabila terdapat sebuah peristiwa yang menyebabkannya terhutang PPN, maka wajib pajak harus melunasi PPN tersebut. Yang keempat, menggunakan tarif tunggal berbeda dengan pajak penghasilan yang menggunakan tarif pajak progresif. PPN menggunakan tarif pajak tunggal, artinya berapapun nilai BKP atau JKP, maka tarif yang digunakan tetap sama, yaitu 10%, dan per April 2022 akan berubah menjadi 11% dan secara bertahap per 1 Januari 2025 menjadi 12%. Yang kelima merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri. PPN dikenakan atas konsumsi barang dalam negeri. Berarti PPN merupakan suatu pajak yang didasarkan atas sebuah destinasi. Artinya apabila sebuah pengusaha melakukan impor barang, maka atas barang impor tersebut akan terhitung PPN dengan harapan komoditas lokal bersaing dengan barang impor. Yang keenam ada bersifat multi-state levy. Artinya, PPN dikatakan multi-state levy karena pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, PPN dikenakan berulang-ulang, tapi tidak menimbulkan pajak berganda seperti halnya pajak penjualan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada indirect subtraction method, merupakan mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Artinya, pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan atas KKP dan JKP yang berbeda. Materi yang keempat ada subjek dan objek PPN. Untuk selanjutnya yang kita bahas pertama ada subjek PPN. Subjek PPN terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP, dan yang kedua ada non-PKP. Pertama ada PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, PKP melakukan ekspor BKP. Ekspor BKP tidak berwujud ekspor JKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan atau mengekspor BKP atau JKP berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal berikut. Yang pertama ada melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Yang kedua, memungut pajak terutang. Yang ketiga ada menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak pemasukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terutang. Yang keempat, yang terakhir ada melaporkan perhitungan pajak. Yang kedua ada non-PKP. PPN yang tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah PKP. Dalam beberapa kondisi, yang pertama ada impor BKP, yang kedua pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga pemanfaatan JKP dari daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan pembangunan. Adapun peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 197/PMK-03
tahun 2013 menetapkan batasan pengusaha untuk dapat dikategorikan sebagai pengusaha kecil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua ada jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Yang ketiga, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ada kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Yang kedua ada objek PPN. Berdasarkan pajak pertambahan nilai dikenakan atas pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Adapun yang menjadi objek PPN yaitu yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor BKP. Yang ketiga ada penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau di dalam daerah pabean. Yang keenam ada ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketujuh ada ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang terakhir yaitu kedelapan ada ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya ada secara khusus PPN juga dikenakan atas yang pertama kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kedua ada penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan atau jeep atau station atau vagon, van, dan kombi kecuali mereka barang dagang atau disewakan. Adapun penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Yang ketiga ada penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir yang keempat ada penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya ada pun penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga ada penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penyerahan barang kena pajak. Yang pertama ada penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua ada pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga ada penyerahan barang kena pajak kepada pedagang, perantaran atau melalui juru lelang. Yang keempat ada pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima ada barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Yang ketujuh ada penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.
penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Selanjutnya, adapun yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah yang pertama ada penyerahan barang kena pajak kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua ada penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat ada pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Dan yang kelima yaitu yang terakhir, barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Baik, sekian dan terima kasih dari materi yang telah saya paparkan tadi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bukan objek PPN. Nah, di mana jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang, yaitu yang pertama ada hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya minyak mentah, gas bumi, dan panas bumi. Nah, yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, misalnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai. Nah, yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Nah, yang terakhir ada uang, emas, batangan, dan surat berharga. Nah, selanjutnya jenis jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa. Nah, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tempat parkir. Selanjutnya ada jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Ada jasa keagamaan, pendidikan, penyiaran, kesenian, perhotelan, dan yang terakhir ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Adapun dasar perhitungan pajak DPP PPN, di mana pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas pengenaan pajak PPN ada 5, yaitu yang pertama, harga jual. Penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas pasal 1 ayat 18 UU PPN dan PPNBM. Yang kedua, penggantian dalam UU PPN dan PPNBM pasal 1 ayat 19. Yang ketiga ada nilai impor dalam UU PPN dalam PPNBM pasal 1 ayat 20. Yang keempat ada nilai ekspor, di mana nilai ekspor ini yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh ekspontir. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, ada nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan, dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tarif PPN dan faktur pajak. Yang pertama ada tarif PPN. Nah, tarif PPN pada dasarnya tarif PPN adalah tunggal yaitu 10%. Namun pada penerapannya tarif PPN disesuaikan dengan objek yang terhutang.
Adapun tarif PPN, yaitu yang pertama, tarif PPN adalah tunggal 10% menjadi 11% pada periode April 2022 dan bertahap akan naik sebesar 12% pada 1 Januari 2025. Yang kedua, tarif PPN ekspor dikenakan tarif 0% yang diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak terwujud, dan ekspor JP. Yang terakhir, dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya 15%. Selanjutnya ada faktur pajak, di mana faktur pajak ini adalah bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Adapun fungsi dari faktur pajak yaitu bukti pungutan pajak dari BKP penjual. Yang kedua, bukti pembayaran pajak dari pembeli BKP, penerimaan JKP, atau juga yang mengimpor BKP. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, saran untuk mengkreditkan PM. Nah, selanjutnya jenis dan syarat faktur pajak. Jenis-jenis faktur pajak yaitu ada faktur pajak keluaran, yang kedua faktur pajak masukan, pengganti, gabungan, digunggung, cacat. Selanjutnya ada syarat faktur pajak. Untuk dapat digunakan sebagai kredit pajak, faktur pajak paling sedikit harus mencantumkan yang pertama yaitu ada nama, alamat, NPWP yang menyerahkan dan JKP. Yang kedua, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual dan penggantian dan potongan harga. Yang ketiga ada PPN yang dipungut. Yang keempat ada PPNBM yang dipungut kalau ada. Yang kelima kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang terakhir itu yang keenam, nama dan tanda yang berhak menandatangani faktur pajak. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Adapun jenis dokumen tertentu yang dapat ditetapkan sebagai faktur pajak adalah yang pertama perkembangan impor barang atau PIB yang dilampiri surat setoran pajak untuk impor BKP. Yang kedua, pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang telah diberikan persetujuan. Yang ketiga, surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat atau dikeluarkan Bulog atau Julog menyalurkan tepung terigu. Yang keempat, faktur nota bon atau PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan dan bukan BBM. Selanjutnya, tanda pembayaran atau kwitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi. Selanjutnya ada tiket surat muatan udara atau air bill, delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Selanjutnya, surat setoran pajak untuk pembayaran pemanfaatan BKP tidak terwujud dan JKP yang di luar daerah pabean. Selanjutnya, nota penjualan jasa yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Yang terakhir yaitu tanda pembayaran atau kwitansi listrik. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan pembuatan faktur pajak dan faktur pajak tidak lengkap. Saat pembuatan faktur pajak di sini, adapun penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP. Selanjutnya penyerahan sebagian tahap pekerjaan, penyerahan kepada pemungutan instansi pemerintah, maka faktur pajak dibuat paling lambat pada saat SKP rekaman kepada pemungutan PPN. Nah, selanjutnya penyerahan kepada
pemungut BUMN, dan yang terakhir penyerahan dengan faktur pajak gabungan, maka faktur pajak dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan. Selanjutnya, faktur pajak yang dianggap tidak lengkap. Jika diisi dengan data yang tidak benar, diisi tidak lengkap, tanda tangan menggunakan cap, pengisi atau pembetulkan dengan cara tidak benar, dibuat melalui yang ditentukan, selanjutnya dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuh sebagai PKP.